rahim seorang ibu yang sangat mulia, ya. Dan ibu kita adalah ibu yang dipilihkan oleh Allah untuk mendidik kita, ya, sampai akhirnya kita setua ini. Maka saya ucapkan selamat bagi teman-teman semua yang ada di grup ini apabila masih mempunyai orang tua yang masih hidup, gitu ya. Tataplah wajahnya, lihatlah kerutan-kerutan di kulitnya, gitu ya. Kemudian ketika ibu sudah dimandikan, ketika sudah cantik gitu ya, ciumlah ya wangi dari aroma-aroma yang membuat kita akan terngiang-ngiang kelak gitu ya. Bersyukurlah bagi teman-teman semua anggota grup Kasorta ya yang pada saat sekarang ini masih diberikan oleh Allah kenikmatan melihat pintu surga ya sebagaimana dikatakan oleh sahabat Rasulullah ya Anas bahwasanya eh, ketika kita masih bisa melihat orang tua kita, ketika kita masih bisa eh, mendengarkan doa-doa yang beliau lantunkan kepada kita, maka sesungguhnya kita itu masih memiliki pintu surga yang ada di dunia ya, Masya Allah. Dan bagi teman-teman yang sudah orang tuanya sudah wafat, maka ada banyak kesempatan untuk berbakti kepada orang tua, insya Allah ya. Baik, peserta Kasorta ya di pertemuan Zoom pada malam hari ini, insya Allah malam hari ini kita bersama-sama akan mengusung tema ya tentang menyelami keindahan birrul walidain ya. Menyelami keindahan birrul walidain ini jangan dibayangkan sebuah apa ya tindakan di mana tindakan ini tidak banyak yang menggoda ya. Nah, menyelami keindahan birrul walidain ini Masya Allah luar biasa ya. Sebagaimana tadi di slide yang sudah ditampakkan di depan ya, bahwasanya ada kalanya ketika orang tua sudah di usia senja gitu ya, sudah di usia senja, dia membutuhkan bantuan fisik dari kita. Tapi sesungguhnya kalau kita selami dari ayat yang tadi saya bacakan ya, di dalam surah Al-Isra, di sana dengan nyata disebutkan ya, bahwasanya kita itu diwajibkan oleh Allah untuk menyayangi orang tua, terutama orang tua kita yang sudah dalam keadaan usia lanjut gitu ya. Semata-mata bukan karena mereka butuh sentuhan fisik kita, bukan hanya itu, semata-mata karena kita butuh amal soleh, karena kita butuh membalas jasa orang tua. Bagaimana cara kita membalas jasa orang tua? Kalau tidak dengan berbakti kepada orang tua, bahkan sampai apapun yang kita punya kita berikan kepada orang tua kita. Karena itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang tua kita. Selama ini sering sekali saya mendengar kasus ya dalam sebuah keluarga, orang tuanya sakit, kemudian mereka saling lempar tanggung jawab gitu ya. Mereka merasa bahwasanya orang tuanya merepotkan, mereka merasa bahwasanya kegiatan mereka sangat penting. Masya Allah, sesungguhnya kita yang butuh merawat orang tua, ya, bukan orang tua membutuhkan kita, harus kita balik karena kita butuh amal soleh. Sebaik apapun perlakuan kita kepada orang tua, sebanyak apapun harta yang sudah kita berikan kepada orang tua, tidak bisa membalas setetes darah yang orang tua keluarkan buat kita ketika beliau melahirkan kita. Belum lagi air susu yang kita minum pada saat kita bayi belum bisa membalas apapun. Maka bersyukurlah teman-teman semua ketika Allah masih memberikan kenikmatan berupa diperbolehkannya atau diizinkannya kita berbakti kepada orang tua di masa orang tua berusia senja gitu ya. Saya melo kalau menerangkan masalah ini ya Mbak Arum ya, karena apa? Karena orang tua saya sudah tidak ada ya. Jadi merasa ada yang hilang gitu ya, ada yang luka di dalam hati gitu ya. Bahkan luka itu sulit diobati ketika beberapa saat orang tua wafat. Maka benarlah ada seorang sahabat ya, sahabat Rasulullah, dia itu menangis terguncang gitu ya ketika ditinggal wafat oleh orang tuanya. Kemudian ditanya oleh eh, teman-temannya, ada apa dengan engkau? Engkau adalah sahabat Rasulullah, engkau adalah orang yang mulia, engkau adalah paham ilmu. Kenapa engkau sampai menangis, bahkan sampai terguncang pundakmu? Dia menjawab apa? Karena aku sudah kehilangan pintu surga, kata dia.
Karena bayangin coba, orang tua kita itu kalau melihat kita datang senyum, kemudian doanya tulus diucapkan untuk kita, itu adalah pintu surga yang luar biasa. Tapi begitu orang tua kita wafat, tinggallah kita yang meratapi amal soleh satu, yaitu apa? Berbakti kepada orang tua yang tidak bisa kita lakukan. Maka bersyukurlah teman-teman semua yang masih memiliki orang tua, yang masih bisa mencium ya, bau apa coba? Bau keringatnya orang tua kita, bau minyak kayu putih yang kita oleskan gitu ya, bau pempes yang kita bersihkan gitu, itu sesungguhnya adalah sebuah hal yang akan kita rindukan ketika mereka itu sudah tidak ada. Mungkin kita akan merasa repot pada saat sekarang gitu ya, pada saat orang tua masih ada, kita merasa repot, kadang-kadang banyak sekali yang mengeluhkan seperti itu. Tapi sesungguhnya nikmati, nikmati karena sesungguhnya sebagaimana banyak dikatakan orang ya, bahwasanya orang tua itu menangisi kita ketika kita sakit, berdoa untuk kita karena dia mengharapkan kita itu usianya panjang. Sedangkan kita kadang-kadang harus bersabar menghadapi orang tua, harus apa, kemudian ada yang nyeletuk dengan enaknya, kan kamu berbakti juga tidak lama, orang tuamu juga sudah tua, sebentar lagi wafat gitu. Jadi kita merawat orang tua menunggu kematiannya, sedangkan orang tua merawat kita berharap kehidupan kita masih panjang. Inilah perbedaan bakti kita kepada orang tua yang belum bisa terbalaskan dengan apapun. Maka kita belajar bersama ya. Insya Allah teman-teman semua sudah paham bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Tapi mungkin di sini sedikit akan saya singgung tentang sebab apa Allah memerintahkan kita supaya kita birrul walidain kepada orang tua. Gitu ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita supaya kita itu birrul walidain kepada orang tua dengan memberikan apa namanya memberikan bukan penyajian ya, pelayanan yang baik kepada orang tua dengan memberikan apa yang bisa kita berikan orang tua, kemudian dengan memberikan makanan-makanan yang baik untuk orang tua gitu ya. Jangan sampai ya kita salah kaprah ya. Karena ada kadang ya apa orang tua yang sudah sakit ya sudah sepuh yang tidak boleh makan macam-macam justru karena kita tuh sayang sudah sepuh gitu kita beri makanan macam-macam enggak ya itu sayang yang tidak pada tempatnya. Nah, maka kita akan belajar bersama tentang sebab kenapa Allah perintahkan kita itu harus birrul walidain ya. Yang pertama adalah perintah birrul walidain itu sejatinya adalah perintah tauhid. Perintah tauhid yang tidak boleh mengingkari apa takdir dari Allah kepada kita. Selalu penyertaannya adalah ketika kita diminta untuk taat kepada Allah, maka kita juga diminta juga untuk taat kepada orang tua. Perintahnya itu selalu berjejer, ya. Kemudian juga disebutkan dalam surat Luqman ya. Disebutkan di dalam surat Luqman bahwasanya perintah Luqman atau nasihat Luqman kepada anaknya itu adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian disertai ayat yang lain yaitu wawassainal insana biwalidayhi ihsana. Perintahnya itu adalah setelah dia meninggalkan syirik, maka perintahnya adalah apa? Perintahnya adalah untuk birrul walidain, ya. Nah, ini yang menjadikan perhatian kita bahwasanya perintah birrul walidain itu sesungguhnya adalah perintah Allah. Jadi kebutuhan kita untuk menaati apa yang Allah perintahkan, ya. Jadi kita sebagai anak jangan sekali-kali kita merasa bahwasanya kita direpotkan oleh orang tua. Jangan ya. Justru ketika orang tua membutuhkan kita, orang tua membutuhkan kita merawat mereka, itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan apa? Kebutuhan amal soleh. Ya, karena ridhollahu fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain gitu ya. Jadi ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Begitu pula kemarahan Allah itu ada pada kemarahan orang tua. Orang tua ketika kita layani dengan sikap yang tidak baik, yang tindakan yang kasar, dia pasti akan merasa teman-teman. Dia pasti akan merasa tapi dia tidak pernah mengucapkan apapun. Dia diam. Ya. Nah, menangis ya kita kalau sudah mengingat hal itu gitu ya. Masya Allah orang tua begitu lembut hatinya orang tua itu sesungguhnya. Kadang-kadang kitanya yang kadang-kadang mohon maaf kadang-kadang kasar. Nah, jadi sekali lagi kenapa Allah memerintahkan kita birrul walidain? Karena perintah birrul walidain ini adalah perintah urusan tauhid. Ya, urusan ketaatan kita kepada Allah. Yang pertama. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya pentingnya perintah tersebut. Yang kedua, kenapa Allah perintahkan kita birrul walidain? Karena birrul walidain ini lebih utama dari jihad sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud ya yang dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya amalan apa yang paling mulia?" gitu ya. Amalan yang pertama jelas. Amalan yang pertama adalah apa?
menaati perintah Allah gitu ya. Apapun yang Allah perintahkan maka kita taati. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah birrul walidain. Ya, birrul walidain itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Itu adalah perintah. Bahkan suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud mau berangkat berperang, saat itu Islam apa namanya pernah ya di Fathu Makkah itu, sebelum Fathu Makkah, kaum muslimin itu adalah kaum yang banyak sekali mendapatkan perlakuan tidak tidak mengenakan dari orang-orang Quraisy. Kemudian setelah itu Allah memperbolehkan kaum muslimin untuk membalas. Jadi peperangan yang terjadi pada masa dahulu itu sesungguhnya bukan peperangan kaum muslimin itu adalah orang-orang yang anarki, bukan, tetapi sepanjang apa namanya masa kenabian di Mekah selama 13 tahun itu kaum muslimin itu saat itu banyak sekali menahan intimidasi dari kaum-kaum Quraisy. Maka turunlah surat At-Taubah di mana di sana menjelaskan bahwasanya kaum muslimin diperbolehkan untuk berperang. Nah, pada saat berperang itu memerangi mereka yang memerangi gitu ya, memerangi kaum muslimin. Nah, suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud ini mau berangkat berperang, tapi dia masih punya orang tua. Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku mengikuti engkau? Kata Rasulullah, apakah kamu masih punya orang tua di rumah? Maka jawab Abdullah ibnu Mas'ud, iya masih wahai Rasulullah. Maka pulanglah kamu, rawatlah orang tua. Apalagi kalau Ibnu Mas'ud itu, Abdullah ibnu Mas'ud itu sudah berusia 30, 40, maka tentu orang tuanya sudah senja gitu ya. Tentu orang tuanya sudah lebih dari 55 tahun di mana mereka membutuhkan kita. Nah, maka perintah jihad yang saat itu harus dilaksanakan itu pun diperbolehkan oleh Rasulullah untuk tidak dilakukan apabila mereka masih mempunyai orang tua di rumah. Nah, maka ini benar-benar menjadi perhatian Rasulullah SAW bahwasanya berbuat baik kepada orang tua itu jauh lebih utama, ya. Nah, kemudian yang ketiga perintah Allah itu, kenapa kita itu harus birrul walidain? Yang ketiga adalah karena itu merupakan pintu surga. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad ya, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dalikal bab au ahfadhu. Orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jaga pintu tersebut. Masya Allah, menjaga pintu surga itu ternyata pahalanya luar biasa ya. Pintu surga itu ya orang tua, menjaga kesehatan orang tua, menjaga makanan orang tua. Orang tua kita tentu kan ketika sudah usia 55, 60, 65, pasti akan banyak masalah dalam kesehatannya ya, seringnya seperti itu. Nah, kita sebagai anak jangan serampangan, jangan sembarangan memberikan makanan kepada orang tua. Dan bahkan mohon maaf ya, kadang-kadang saya dulu agak bukan bertengkar tapi begini, ibu saya tidak diperbolehkan memakan karena sirosis ya, ibu tidak diperbolehkan memakan santan, kemiri gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ibu itu tergoda dengan makanan itu gitu ya. Nah, maka ketika ibu menginginkan, saya selalu agak keras, ibu ada banyak makanan lain, ini nanti habis ini aku minum obat deh gitu ya. Jadi kadang-kadang kitanya, masya Allah ya, menjaga orang tua itu kadang-kadang seperti menjaga anak kecil gitu ya. Kita ngomong nggak boleh, tapi nggak boleh juga ibu kita tersinggung. Nah, jangan sampai, nggak boleh, ibu kan nggak boleh, ini daftar makanan sudah tidak boleh, ibu ngerti nggak? Ya nggak bisa kayak gitu juga gitu ya, karena ibu kita sudah kembali ke usia di mana mereka itu sudah apa ya, lebih senang dengan perkataan-perkataan yang lembut gitu ya. Maka dikatakan di dalam surah apa namanya Al-Isra tadi ya, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan di situ diperintahkan oleh Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Tafsirnya itu luar biasa loh, dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang itu berarti tidak ada perkataan yang kasar, tidak ada apa tindakan yang kasar, apalagi ketika orang tua sangat membutuhkan apa ya, bantuan apa mengurus dirinya sendiri meskipun urusan bab ya, urusan buang air besar ataupun urusan buang air kecil gitu ya. Nah, ini suatu ketika kita kehilangan itu semua, kita akan menyesal Ibu. Kita akan benar-benar menyesal ya. Jadi bukan saya ini ya, tapi mencontohkan ya, mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya. Karena saya tinggal di Jogja bersama suami, ibu saya di Pekalongan, maka ketika ibu saya sudah sepuh ya, selama 8 tahun saya sering bolak-balik ya. Ketika ibu saya sakit sirosis itu dari 2012 sampai 2019 beliau wafat, jadi sering bolak-balik Pekalongan Jogja. Kadang-kadang tidak diantar, saya naik travel sendiri atau apa, dan saya gunakan waktu Sabtu Ahad untuk pulang. Nah, pada saat Sabtu Ahad saya pulang itu, nah
tugas-tugas yang dilakukan oleh kakak-kakak saya yang ada di sana, 2 orang kakak saya gantikan. Jadi hari itu free, mereka silahkan mau kemana, saya menjaga. Dan yang saya kangen itu adalah apa coba, memandikan beliau, mengganti pampers beliau gitu ya, membuang air seni beliau karena pakai kateter, Masya Allah luar biasa gitu ya. Tapi otaknya masih sehat, fisiknya masih masih ini, cuman dia butuh bantuan kita selama 3 tahun terakhir itu dia butuh untuk itu tuh kayak begitu ibu tuh nggak ada itu seolah-olah kayak, ya Allah, nggak bisa mencium lagi bau-bau seperti itu gitu ya. Beliau sudah menunggu jam 2:30 malam itu, beliau sudah duduk di tepi tempat tidurnya menunggu kita. Menunggu apa? Menunggu untuk diurusi ke kamar mandi, menunggu untuk dimandikan dan segala macam gitu ya. Karena dia, selalu bangun malam gitu. Nah, hal-hal seperti itu ketika beliau sudah nggak ada itu benar-benar mengiris-ngiris hati. Nah, itu jangan sampai ya, jangan sampai kita kemudian melewatkan waktu untuk berbakti ketika orang tua kita dalam keadaan sangat membutuhkan kita. Karena sesungguhnya bukan dia yang membutuhkan, tapi apa? Tapi kita butuh amal soleh itu gitu ya. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa membalas ya. Dan yang keempat, sesungguhnya apa yang sebab apa Allah perintahkan birrul walidain itu adalah itu salah satu cara kita bertawasul kepada Allah. Apa yang dimaksud tawasul? Tawasul itu artinya mengambil perantara untuk menuju kepada ridha Allah dan pertolongan Allah. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, ada pemuda-pemuda yang masuk gua, kemudian mereka tertutup gua itu, dan kemudian apa yang mereka lakukan ketika mereka pingin gua itu terbuka? Maka mereka bertawasul atas amal soleh yang dilakukan. Salah satu dari mereka bertawasul dengan mengatakan apa? Ya Allah, Engkau tahu bagaimana aku melakukan atau bersikap kepada orang tuaku. Kedua orang tuaku itu sudah udur. Aku setiap hari memerah susu untuk mereka. Nah, aku memerah susu untuk mereka dan aku memberikan minum kepada mereka, ya Allah. Engkau tahu itu, ya Allah. Padahal aku mempunyai istri dan anak, belum aku beri makan hari itu. Belum aku beri susu hari itu. Tetapi aku menunggu mereka untuk aku berikan susu yang aku perah sendiri. Dan kemudian orang tuaku tertidur. Aku pun tidak berani memberikan susu itu kepada anak dan istriku. Dan itu diucapkan. Boleh nggak? Boleh. Jadi, tawasul kita kepada Allah, itu yang paling dahsyat itu adalah tawasul, satu di antaranya adalah birrul walidain. Yang kedua adalah kita menghindari maksiat, yang nyata-nyata maksiat itu bisa kita lakukan. Nah, maka misalnya ya, yang tadi contoh birrul walidain, kalau maksiat karena sudah saya ucapkan di sini, saya gambarkan misalnya kita mempunyai jabatan ya, di mana jabatan itu kita sangat mudah untuk korupsi, tapi kita tidak melakukan itu, gitu ya, karena kita lebih menjaga kebersihan harta yang kita cari, yang akan kita berikan kepada keluarga kita. Nah, maka hal-hal seperti itu bisa gunakan untuk bertawasul. Maka jelas ya bahwasanya Allah memerintahkan kita birrul walidain itu sesungguhnya karena kebutuhan kita. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit tentang apakah ketika kita tidak memperlakukan orang tua dengan baik, apakah kita termasuk durhaka? Iya. Jadi dalam ilmu fikih, ketika sebuah perintah Allah sudah dituliskan di dalam Al-Quran, sudah kita pelajari termasuk tadi surah Al-Isra, kemudian ada di surat An-Nisa, kemudian ada di surat Al-An'am, ada di surat Luqman ya, perintah untuk birrul walidain ya. Nah, apabila perintah itu sudah diperintahkan oleh Allah, maka ketika melanggar itu namanya maksiat. Itu namanya durhaka kepada Allah. Lah, kalau berhubungannya dengan orang tua, maka kita durhaka kepada orang tua. Nah, maka jelas apabila kita menyelisihi dari surah Al-Isra tadi ayat 23 sampai 24, apabila kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, kita mungkin berkata kasar, kita mungkin perlakuannya agak kurang sopan kepada orang tua, muka kita masam, maka jelas itu durhaka kepada orang tua. Nah, apa saja kriteria-kriteria durhaka ya, Bapak Ibu semua ya dan teman-teman semua? Kriteria durhaka ini digambarkan di surat itu adalah wala taqul lahuma uff. Mengatakan uff saja itu sudah durhaka. Ah, gitu ya. Saya sering mengisi kajian-kajian anak muda ya, rata-rata mahasiswa atau mereka lulus kuliah ya, jadi anak-anak yang masih muda yang belum menikah. Selalu saya mengatakan kepada mereka bahwasanya hati-hati bersikap kepada orang tua ya.
jangan sampai kita mengatakan jangan sampai kemudian kita bermuka masam. Kemudian yang paling sering dilakukan oleh anak muda itu adalah ketika diperintahkan sesuatu, dia jawabnya nanti. Iya, iya. Nah, saya sering mengatakan kepada mereka, ini juga termasuk durhaka kepada orang tua. Walaupun perkaranya sepele. Misal, kita memerintahkan anak kita untuk mencuci piring misalnya. Tolong kamu mencuci piring karena ibu sedang ada keperluan. Dan memang kita juga mendidik mereka ya untuk bisa apa namanya aktif dalam urusan rumah tangga karena mereka perempuan. Mereka cuma bilang, "Ya, bentar. Ya, bentar." Sampai panggilan kita ketiga, keempat, sesungguhnya mereka itu sudah durhaka. Karena kita memerintahkan sesuatu kepada mereka bukan perintah yang mohon maaf maksiat, tapi perintah perintah ya karena mereka anak-anak kita gitu ya. Ada tujuan kita di balik itu. Itu pun itu sudah durhaka pada orang tua. Jadi bentuk-bentuk durhaka tuh banyak sekali. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Apalagi ketika orang tua itu sudah lemah dalam kondisi fisik, yang ada yang sudah di kursi roda, ada yang sudah di tempat tidur, ada yang dia masih beraktivitas tapi dia sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, disinilah peran kita ya, benar-benar kita menjadi apa ya, kayak semacam tumpuan untuk orang tua kita gitu ya. Jangan sampai kemudian kita berulang kali dipanggil kita tidak datang. Nah, ini yang harus benar-benar kita perhatikan ya, karena urusan birrul walidain itu adalah urusan surga kita ya teman-teman semua, urusan surga kita. Eh, Ketika orang tua tidak berkenan dan kemudian orang tua diam, itu harus kita tanya, ibu kenapa nggak ridho ya? Jadi ketika kita masih orang tua, selalulah kita meminta ridho kepada mereka ya, selalulah kita bertelepon, berkabar kepada mereka, menanyakan mereka butuh apa gitu ya. Kemudian nggak cuman kita minta doa, tapi kita tanya apa yang kurang nyaman dalam diri mereka, mereka butuh apa, harus senantiasa kita tanya gitu ya. Nah, ini apa salah satu indikasi durhaka kepada orang tua itu tadi ya, tidak berkata kasar ya, kemudian juga tidak memperlakukan mereka dengan perlakuan yang apa ya, sentuhan yang agak nggak enak, itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi benar-benar harus kita jaga bagaimana perlakuan kita kepada orang tua. Nah, ada dua kaidah dalam ilmu fikih untuk melihat bahwasanya di hal mana kita harus berbakti kepada orang tua, di hal mana kita tidak boleh mengikuti apa perintah orang tua, ya. Berbakti kepada kedua orang tua dalam ilmu fikih kita harus melihat dua kaidah syariah yang agung ya. Dua kaidah ini harus kita lihat. Yang pertama adalah bahwasanya berbaktinya kita kepada Allah tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang paling utama. Ya, misal ketika sudah saatnya kita sholat, ternyata orang tua membutuhkan kita, tetapi bukan urusan yang vital, ya misalnya ya, maka kita ucapkan dengan baik, Bu, aku mau sholat dulu sebentar, karena tidak boleh mengalahkan urusan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian misalnya ada beberapa teman saya yang kadang-kadang curhat ya, bapak ibunya itu orang soleh sebetulnya, orang baik sesungguhnya. Tetapi ketika teman saya ini misalnya ingin ya, ingin bersodakoh kepada anak yatim, ingin menyumbang, itu bapak ibunya itu selalu ngomong gini, lah kamu itu loh, rumah saja masih ngontrak gitu ya, sok-sok kamu mau sodakoh misalnya ya. Nah, kita menyelisihi perintah Allah karena perintah Allah itu bagi kita sebagai orang mukmin ya, apalagi kita utamanya wanita ini ya, utamanya wanita diminta oleh Rasulullah perbanyak sodakoh karena kita adalah manusia terbanyak yang menghuni neraka gitu ya, naudzubillah, karena banyaknya sifat-sifat yang ada di dalam diri perempuan, yang sifat-sifat itu sesungguhnya adalah sifat-sifat yang dicela. Yaitu apa, ibu-ibu semua? Ini yang bapak tidak saya tanya ya, ibu-ibu yang saya tanya. Biasanya apa wanita itu? Menggunjing, ya, ngerasani, curiga. Curiga sama siapa? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ngerasani tetangga, suami. Ya, ngerasani nggak enak sama suami, tidak bersyukur terhadap pemberian suami. Nah, ini wanita, maka wanita itu diperintahkan untuk banyak sedekah. Nah, ketika orang tua mengatakan kepada kita misalnya, apa namanya, "Kamu itu loh, rumah masih ngontrak, apa-apa juga belum punya, sudah sok-sokan sedekah." Nah, ini kita pahamkan kepada orang tua. Jadi, sekali lagi, cinta kita kepada orang tua tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Harus
tetap Allah dan Rasulnya yang duluan, baru kemudian orang tua. Nah, kaidah syariah yang kedua adalah ketaatan kita kepada orang tua itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang diperintahkan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Jadi sesungguhnya yang dinamakan dengan ketaatan itu adalah sesuatu yang baik, ya. Jadi jangan sampai kemudian ketaatan kita kepada orang tua itu adalah ketika kita mentaati sesuatu yang tidak baik yang diperintahkan oleh orang tua. Misal orang tua meminta kita ya bersumpah palsu saja misalnya ya, ada satu perkara kemudian pokoknya kamu lindungi ibu ya gini 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 nggak boleh ya kemudian ketika misalnya ketaatan itu ketika kita diperintahkan sesuatu biasanya ya biasa yang terjadi misal seorang ibu atau orang tua yang memerintahkan anaknya bercerai dan ini kasusnya banyak ya kasusnya banyak. Saya sering sekali mendapatkan curhatan-curhatan dari teman-teman ya, dari ibu-ibu pengajian dan apapun gitu ya, komunitas apapun selalu sering banyak bertanya, bagaimana ketika orang tua itu memerintahkan untuk bercerai. Ya, kita lihat dulu kenapa mereka itu apa namanya? Maksudnya saya sebagai orang yang ditanya, saya akan melihat dulu kenapa kok orang tua merintahkan cerai gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu maaf masuk ke dalam ranah keluarga kita dan kemudian dia ngompori. Nah, ini kita nggak boleh taat. Sebagaimana dicontohkan ada sebuah kisah ya, ada sebuah kisah tentang Nabi Ismail ya, bahwasanya Nabi Ismail ini saat itu sudah mempunyai istri. Dan kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim itu datang ke rumah Ismail dan kemudian dia tidak menemukan Ismail. Kemudian si tamu tersebut karena tamu itu tidak berani memasukkan orang laki-laki di dalam rumahnya, maka si istrinya Ismail ini tidak berani memasukkan tamu itu ke dalam rumahnya. Apa yang dilakukan dia? Dia hanya mengatakan di balik tabir, ada apa mau ketemu Ismail? Enggak, saya cuma tanya kata Nabi Ibrahim. Apakah engkau baik-baik saja? Iya, kehidupanku baik-baik saja. Tapi sesungguhnya kehidupanku itu adalah sengsara kata dia. Ismail itu tidak pernah memberikan aku kecukupan harta. Ismail itu juga tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhanku gitu ya. Maka aku selalu kurang dengannya gitu ya. Dan kemudian dia itu juga jarang sekali menyenangkan diriku dan anakku gitu ya. Berarti si perempuan ini termasuk orang yang mudah mengumbar masalah keluarganya gitu ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu kemudian pulang ya. Kemudian Ismail datang. Ismail mengatakan apa? Adakah seseorang yang masuk rumah kita atau bertamu ke rumah kita? Kemudian istrinya menjawab, iya. Apa kata mereka? Apa kata dia? Ternyata sebelum Nabi Ibrahim itu pergi, Nabi Ibrahim itu berpesan kepada Ismail, tolong kalau Ismail sudah pulang, sampaikan kepada dia, gantilah apa namanya pintu rumahnya. Ya. Nah, kemudian apa namanya perkataan ini disampaikan oleh istrinya. Ya, aku tadi orang itu berpesan bahwasanya aku diminta menyampaikan kepada kamu, suamiku, bahwasanya kamu diminta untuk mengganti pintu rumah. Nah, saat itulah Nabi Ismail mengatakan itu adalah ayahku. Dan sesungguhnya aku diperintahkan oleh beliau untuk apa? Untuk menceraikan kamu. Maka sejak ini aku ceraikan. Karena apa? Ya karena tadi ketika si istri ini mengumbar aib keluarganya, ini boleh diceraikan. Nah, tapi kalau dalam sebuah keluarga mereka sudah baik-baik saja, tidak boleh diceraikan, ya. Dan kemudian kisahnya berlanjut. Kemudian si istri ini diganti. Dalam artian sudah bercerai, kemudian menikah lagi. Dan kemudian datang juga Nabi Ibrahim. Pas Nabi Ismail nggak ada. Dan beliau menanyakan hal yang serupa. Di manakah Ismail? Ismail sedang pergi. Bagaimana kehidupanmu? Kehidupanku baik-baik saja. Alhamdulillah Ismail memberikan nafkah yang cukup padaku. Aku tidak pernah kekurangan. Dia selalu memberikan kegembiraan kepada keluarga kecilku, gitu ya. Maka apa pesan Nabi Ibrahim? Jagalah palang pintu rumahnya. Nah, maka itu pun disampaikan oleh Ismail. Tadi ada tamu yang bertamu ke sini. Apa pesan tamu tersebut? Kata Ismail. Dia diminta untuk kamu menjaga palang pintu rumahnya. Maka kata Nabi Ismail, sesungguhnya yang datang itu adalah ayah dan dia memerintahkan aku untuk menjaga kamu, gitu ya. Nah, jadi ketika kita taat kepada orang tua untuk hal-hal yang baik, maka memang ini perintah Allah.
tapi kita tidak boleh taat untuk hal-hal yang menyelisihi gitu ya, menyelisihi. Nah, maka ini ya batasan-batasan bagaimana kita itu bergaul dengan orang tua, memperlakukan orang tua yang banyak disebut oleh orang dengan birrul walidain. Jadi birrul walidain kita itu tidak boleh lepas dari koridor agama, ya. Mana yang harus kita sikapi kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada orang tua ketika mereka sudah sepuh, ketika sudah umur gitu, bagaimana ucapan kita, dan ternyata sudah ditata dan sudah disampaikan secara detail di dalam Al-Quran. Bahkan mengatakan bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa kita saja itu tidak boleh. Nah, apalagi perlakuan-perlakuan yang lain, terutama adalah ketika orang tua kita sudah senja. Karena sejatinya ibu-ibu semua dan hadirin yang ada di forum ini, sesungguhnya keinginan orang tua di dalam hatinya yang terdalam itu adalah dia menginginkan kita itu menjadi soleh. Tapi ketika kita sudah setua ini, ketika kita sudah beranjak dewasa, tentu perkataan itu sulit dikeluarkan karena takut. Takut apa? Takut perkataan itu menyinggung diri kita. Di lubuk hatinya dia menginginkan kita menjadi anak soleh. Dan anak soleh indikasinya adalah ketika orang tua itu sudah berusia lanjut, sudah berusia sepuh, dia membutuhkan sangat kita gitu ya, meskipun dia tidak mengatakan aku butuh kamu gitu ya. Saat itulah kita harus peka terhadap mereka. Nah, terlebih lagi bukti kita anak soleh atau tidak, itu sangat terlihat ketika orang tua kita itu sudah wafat. Bagaimana perlakuan kita kepada arwah-arwah mereka. Yaitu gimana? Mendoakan mereka, ya senantiasa berbuat baik kepada saudaranya, kepada teman-temannya, menyambung silaturahim. Nah, itu mereka baru akan merasakan kita tuh soleh atau tidak ketika mereka sudah wafat. Ada beberapa kasus seorang anak yang baik kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup karena dia berharap. Berharap apa? Berharap diberikan orang tua banyak harta. Karena ketika dia mengurusi, maka dia akan diberikan hadiah oleh orang tuanya. Nah, ada yang seperti itu tuh tujuannya dunia. Tapi nyatanya kita sebagai seorang anak yang soleh dapat terlihat ketika orang tua itu sudah wafat. Ya, nah kita nggak tahu ini anak-anak kita apakah mereka akan soleh kepada kita. Sesungguhnya itu akan tergambar dari bagaimana sikap kita kepada orang tua. Apabila sikap kita kepada orang tua baik, memperlakukan mereka seperti raja gitu ya, memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan, memberikan hadiah kepada mereka, maka ini akan ditiru oleh anak-anak kita. Tidak usah kita ngomong panjang lebar kepada anak-anak. Ketika mereka melihat sikap kita kepada orang tua, mereka pun pasti akan melakukan hal itu kepada kita. Ini saja. Oke, Sebagaimana sekarang menarik lagi, sebagaimana mencabut saya lagi, ya kan jadi memperlakukan takut, ibu dia takut, dia saya, nyabut. itu seperti bagaimana ibu saya memperlakukan mbah saya. Ya, ibu saya itu lembut sama mbah saya. Karena mbah saya itu sudah lama ditinggal oleh suaminya sejak ibu saya umur 1 tahun. Ya, jadi ibu saya itu sangat sayang kepada ibunya. Jadi kepada mbah saya. Bahkan ketika beliau sakit, 3 hari sebelum wafat, BAB-nya itu sudah bablas bahasanya ya, sudah mengeluarkan itu beliau itu masya Allah luar biasa. Disitulah saya sampai ya Allah, Mbah itu sudah sakit selama bertahun-tahun. Ibu saya yang ngurusi membuang pupnya, ngantarkan dia ke kamar mandi, memandikan. Di situ tuh Masya Allah ya masuk ke dalam diri saya. Dan ketika ibu saya pun sakit, maka begitu pula perlakuan saya tanpa disuruh, tanpa diminta. Gitu ya. Karena itu pasti akan apa? Terlihat gimana sikap kita kepada orang tua akan menurun. Bukan istilah Jawanya atau bukan istilah Jawa, istilah Indonesianya itu hukum karma gitu ya. So tidak ya, tapi bagaimana perlakuan kita? In asantum li anfusikum. Ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita itu menabung perbuatan baik untuk diri kita. Wa in asatum falaha. Apabila kita berbuat jelek, maka sesungguhnya perbuatan jelek pula untuk diri kita. Maka banyaklah berbuat baik kepada orang tua gitu ya, terutama mereka yang sudah sepuh. Mungkin ini Mbak Arum ya yang bisa saya berikan ya di pertemuan singkat kita ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil ya dari tadi beberapa ayat yang saya sampaikan dan juga beberapa perintah kenapa kita harus berwaliden, kemudian batasan-batasan apa ketika kita itu harus berbakti kepada orang tua dalam tinjauan ilmu syariat. Demikian Mbak Arum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apakah ada tanya jawab atau tidak Mbak Arum? Untuk malam ini cukup
kajian aja, mungkin besok Baik, kita akan baik, membuka sesi tanya jawab. Masya Allah, terima baik, kasih sekali Ustazah ya, ya. Ani untuk materi yang sudah diberikan pada malam hari ini tentang birrul walidain, bagaimana kita berperilaku baik kepada orang tua kita dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang tua kita, baik itu dari segi makanan, terus cara kita berkomunikasi, dan lain sebagainya. Sedangkan birrul Mbak Rum, walidain itu mohon sendiri izin saya merupakan undur diri ya. oh ya, tapi Iya, ini heeh. boleh untuk, pembukaan malam hari ini, Ustadzah memimpin doa Oh iya, untuk iya, iya. membuka kelas? Oh Ya baik, heeh. Baik ibu-ibu ya, semua, sebelum Ustadzah heeh, mengundurkan diri. baik, baik, oke. Ini komunitasnya dikepala Bu Dana ya? Nggih, Oh, baik, oke. Baik ibu-ibu semua, ibu-ibu solihah yang pastinya ya, ibu-ibu solihah yang insya Allah ya solih di mata Allah dan solih di mata orang tua ya. Ini ada sebuah komunitas di mana komunitas ini adalah saling mengingatkan sesuai dengan perintah dalam surat Al-Asr ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu saling mengingatkan dalam hal hak. Hak itu adalah dalam hal perintah Allah yaitu kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, mudah-mudahan moto kita ini ya, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan ini ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, sesungguhnya mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan keberkahan. Baik Mbak Rum, kita buka saja dengan kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi ya forum ini menjadi forum untuk saling mengingatkan terhadap sikap kita kepada orang tua dan pelayanan kita kepada orang tua. Ibu-ibu semua kita berharap kepada Allah semoga apa yang kita niatkan, apa yang dicita-citakan oleh semua yang ada di grup ini akan diijabah oleh Allah dan akan menjadi kebaikan dan kebarokahan bagi semuanya. Kita buka dengan membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan Al-Fatihah ini akan memberikan kebarokahan yang banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu-ibu, insya Allah kita dengan berdoa Al-Fatihah saja, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dengan baik. Demikian Mbak Arum, insya Allah cukup ya. Baik, dari saya mohon maaf karena saya harus undur diri ya. Ada satu forum lagi yang harus saya ikuti ya. Dan jamnya kebetulan jam malam ya karena ini forumnya sangat penting untuk saya sebagai seorang guru Quran. Baik, saya undur diri. Terima kasih Bu Dana dan teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.